Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya juga menyapa setiap mereka yang sedang melihat kita bersama-sama dalam ibadah ini di live streaming dari negara mana saja. Minggu lalu kurang lebih 10 negara sempat bisa melihat akan ibadah kita pada minggu lalu, dan saya berharap minggu ini pun menjadi berkat bagi banyak semua kita yang ada di luar sana yang mendengarkan lewat live streaming. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apakah permintaan Anda yang paling besar dulu kepada orang tua? Sebagai anak pernah mintakah Bapak Ibu satu permintaan yang besar pada orang tua? Bisa saja saudara mungkin waktu kecil minta sebuah sepeda motor. Bisa saja mungkin waktu saudara masih SD, saudara minta mungkin sebuah mobil. Saudara, kita bisa punya banyak permintaan dan permintaan yang besar kepada orang tua kita. Tapi saya mau ingin bertanya pada semua kita, berapa banyak kita yang pernah meminta sesuatu yang besar kepada Allah? Banyak di dalam kehidupan kita tidak berani minta yang besar. Saudara tidak akan pernah dapat sesuatu yang besar kalau saudara tidak pernah minta sesuatu yang besar. Setuju? Amin Bapak Ibu. Orang yang berani minta besar biasanya pasti dapat besar. Orang yang mintanya kecil dapatnya kecil. Nah, coba saudara lihat-lihat dan berpikir mengenai hidup saudara. Sebagai orang Kristen, sudahkah saya pernah meminta sesuatu yang besar kepada Allah? Pernahkah di dalam hidup ini saudara meminta sesuatu yang dalam ukuran manusia? Just too big to ask. Terlalu besar untuk diminta. Atau pernahkah di dalam hidup saudara meminta sesuatu yang betul-betul dikatakan sesuatu yang mujizat, sesuatu yang di luar akal sehat manusia. Engkau minta sesuatu yang mustahil kepada Tuhan. Berapa banyak saudara pernah minta sesuatu yang mustahil pada Tuhan? Tolong angkat tangan yang pernah. Saya cuma lihat 1 tangan, 2 tangan, 3, 4, 5. Kenapa yang lain tidak angkat tangan? Karena saudara, seringkali saya beritahu, seringkali kita tidak mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidup karena kita tidak pernah meminta. Seringkali kita tidak berani minta sesuatu yang besar karena kita takut meminta. Bukan Allah tidak sanggup memberi, tapi berapa banyak kita takut minta yang besar. Hari ini harus berubah supaya kita berani minta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya ingin membawa semua kita melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, the big request. Satu permintaan yang besar. Beranilah dalam hidup ini sekali-sekali minta yang besar kepada Tuhan. Bilang sama sebelahnya, ayo yang berani. Ayo berani minta yang besar pada Tuhan. Kenapa? Allah kita Allah yang besar atau kecil? Besar. Seringkali kita itu lupa. Memang kita manusia kecil, tapi Allah kita besar. Buat kita yang besarnya kita itu tidak akan pernah bisa lebih besar dari Allah. Nah, hari ini saya ingin bawa kita lihat Matius pasal 8. Matius pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit apa? Kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat
mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Inilah satu kisah yang sangat luar biasa. Banyak orang ikut Yesus. Alkitab berkata, berbondong-bondong orang ikut Yesus. Tapi dari begitu banyak orang yang ikut Yesus, hanya ada satu manusia yang berani datang kepada Yesus, lalu meminta sesuatu yang besar, sesuatu yang di luar akal sehat manusia, sesuatu yang dikatakan mustahil untuk diterima seorang manusia, yaitu sembuh dari kusta. Dan hanya satu itu pula yang mengalami jawaban Allah, pemberian Allah yang besar, mujizat yang dahsyat di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita disuruh memilih, ingin ikut grup yang mana? Ikut grup orang banyak yang tidak dapat apa-apa, atau mau ikut grupnya satu orang ini yang berani minta sesuatu yang besar? Tahun ini saya menantang saudara, beranilah minta sesuatu yang besar kepada Allah. Yang setuju boleh bilang amin. Tahun ini saya menantang saudara, berani meminta sesuatu yang besar kepada Allah. Nah, kita mau belajar sekarang dari firman Tuhan. Sikap apa yang harus kita bawa saat kita ingin meminta sesuatu yang besar. Bagaimana kita itu membawa diri di hadapan Tuhan saat kita ingin minta sesuatu yang besar. Kita ini sudah banyak pengalaman. Kita sudah banyak tahu. Kalau ada orang-orang yang datang kepada kita, baik-baik, ekstra baik, itu pasti ada buntutnya. Kalau ndak minta sesuatu, pinjam sesuatu. Betul? Kita udah terbiasa dengan orang-orang yang selalu bisa bawa diri manis-manis luar biasa kepada kita. Ngomongnya enak, memuji-muji terus. Hari ini datang bawa bakpao, besok datang bawa bakmi, besoknya datang lagi bawa cakwe, besoknya datang lagi bawa mangga, besoknya datang lagi bawa duren. Oh, biasanya nggak pernah. Ini kok ekstra baik ya? Ada apa? Kan begitu. Nah, tapi memang itulah. Orang kalau ingin meminta sesuatu seringkali ngerti harus berbuat apa. Pertanyaan saya kan begini. Kenapa kalau kita itu terhadap manusia, kalau kita punya keinginan, kita punya kebutuhan, kita itu kok tahu membawa diri dengan baik kepada orang tersebut. Tapi kenapa kepada Tuhan seringkali kita itu kok tidak tahu bagaimana membawa diri di hadapan Tuhan supaya Allah itu menjawab kita, mendengar kita. Nah, bicara mengenai membawa diri itu adalah sebuah sikap. Sikap diri kita, sikap hati kita. Kenapa orang ini mendapatkan jawabannya? Seorang yang kusta, Bapak Ibu kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada obat untuk orang sakit kusta. Tidak ada kemungkinan, tidak ada pengharapan, tidak ada jalan bagi orang sakit kusta untuk sembuh. Tapi heran,
Orang ini alami. Memang dia minta yang besar. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Tetapi yang kita mau pelajari, sikap apa yang dimiliki. Yang membawa dia itu menghadap Yesus lalu diterima permohonannya yang besar. Yang pertama Bapak Ibu, saya melihat kalau di dalam hidup kita mau minta sesuatu yang besar, bangunlah hati yang menyembah. Building a worshiping heart. Kita harus bangun hati yang menyembah kepada Allah. Contohlah orang yang mengalami sakit kusta ini. Orang berbondong-bondong datang kepada Yesus, dia pun ikut datang pada Yesus. Yang pertama dilakukan bukan minta, yang pertama dilakukan menyembah. Di firman berkata, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Apapun permintaan besar saudara kepada Allah, awali nomor satu, menyembah. Amin. Awali nomor satu dengan hati yang menyembah kepada Allah. Belajarlah untuk bisa menyembah dalam segala situasi hidup. Banyak orang hanya bisa menyembah itu kalau lagi naik gaji, dapat bonus, hidup itu lagi nyaman dan lancar, segala sesuatunya baik, itu bisa menyembah dia. Tapi kalau situasinya itu kebalikannya, berapa sering kita tidak bisa menyembah. Gaji nggak turun-turun atau nggak naik-naik. Iya kan? Situasi hidup rasanya jalan hidup ini kok macet-macet terus. Sakit tidak sembuh. Persoalan silih berganti. Lalu kita bilang, lagi kayak begini bagaimana bisa nyembah? Saya ingin beritahu saudara, kalau saudara tunggu hati saudara itu baik, lancar hidup ini, segala sesuatunya aman-aman saja, saya beritahu itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kita tunggu segala sesuatu jadi positif baru kita mau sembah Tuhan, saya beritahu itu tidak akan terjadi. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita harus belajar bahwa di tengah-tengah kita ngalamin apa saja dalam hidup, utang dibayar atau belum, omset naik atau belum, jawaban doa yang lain sudah dijawab atau belum, kita tetap belajar punya hati menyembah. Orang sakit kusta itu menyembah di dalam kustanya. Di tengah-tengah dia sedang mengalami sakit kusta. Orang kusta itu sebenarnya dikucilkan orang, dijauhi orang, tidak didekati orang, tidak punya teman dalam hidup. Dalam situasi hidup yang seperti itu, tidak mampu bekerja karena tidak ada orang kasih kerjaan. Pada waktu seperti itu dia bisa menyembah. Latih diri saudara menyembah. Bukan hanya di padang berumput hijau. Latih diri saudara menyembah di tengah badai kehidupan yang ada dalam hidup saudara. Itu baru Kristen ciamik. Bilang sama sebelahnya, itu baru ciamik. Amin, itu baru ciamik. Kalau menyembah itu sedang keberkatan luar biasa. Let me tell you, everybody can do it. Semua orang bisa menyembah saat dia dapat berkat luar biasa. Tapi kalau dia mengalami kehidupan yang pas-pasan, mengalami hidup yang kurang, kalau dia bisa menyembah, penyembahannya itu sangat bernilai berarti di hadapan Allah. Butuh disiplin Bapak Ibu untuk menyembah itu. Cari waktu yang baik, bisa berdoa kepada Allah. Butuh disiplin. Menyembah itu bukan seperti orang menyanyi. Kepingin ya nyanyi, tidak kepingin ya enggak. Menyembah itu disiplin hidup sebagai orang Kristen. Kalau tahun lalu tidak pernah punya waktu disiplin menyembah.
tahun ini bangun diri saudara punya waktu yang disiplin menyembah Dia. Belajarlah untuk mengalahkan kedagingan. Kadang-kadang mau menyembah itu, you just don't feel like worshiping. Kadang-kadang menyembah itu kita nggak rasa ingin nyembah. Butuh mematikan daging. Kadang-kadang nggak kepingin. Butuh matikan kedagingan untuk bisa menyembah Bapak Ibu. Butuh percaya bahwa Allah itu baik. Di tengah-tengah orang sakit kusta menyembah, dia harus percaya Allah itu baik supaya dia bisa menyembah. Kalau saudara tidak percaya Allah itu baik, bagaimana saudara bisa menyembah Dia? Butuh di dalam hati percaya, apapun yang aku alami, God is good. Allah itu baik dan aku mau sembah Dia. Bapak Ibu, apa pentingnya menyembah di masa sulit? Orang yang bisa menyembah di tengah tantangan hidup, di tengah persoalan hidup yang berat, orang yang sedang mengalami tekanan-tekanan, jalan buntu dalam hidupnya. Saya ingin kita mengerti, kalau kita tetap bisa menyembah, kita akan punya pikiran yang tenang. Peaceful mind. Pikiran kita tenang. Masalah belum tentu selesai, tapi pikiran kita tenang. Amin. Kita akan merasa lebih dekat sama Tuhan. Berapa banyak kalau kita sedang alami tantangan hidup, kita rasanya lebih dekat dengan masalah daripada dengan Tuhan. Berapa banyak kita rasa lebih dekat dengan masalah daripada dibanding dekat dengan Tuhan. Marilah belajar di tengah persoalan hidup. Kalau saudara menyembah, engkau akan merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada dengan masalah. Dan itu menyenangkan. Kita akan menjaga diri hidup baik dan benar. Ketika kita belajar menyembah, kita akan belajar hidup lebih baik. Hidup lebih berkualitas, hidup lebih benar saudara. Kita akan membangun hidup rohani yang jauh lebih dewasa. Kalau kita membiasakan diri punya penyembahan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keuntungan bisa menyembah dalam segala situasi itu sangat luar biasa. Orang menyembah itu, dia membuka jalur-jalur mujizat untuk datang dalam hidupnya. Orang yang menyembah itu sebenarnya membuka jalur pintu mujizat terjadi dalam hidupnya. Orang yang menyembah itu adalah orang yang menyentuh hati Allah. Tidak ada yang bisa menyentuh hati Allah ketika dibanding dengan orang yang hidupnya mau menyembah Dia. Oleh sebab itu, doa itu baik, tapi belajar punya penyembahan di dalam hidup. Tiap hari saya belajar disiplinkan diri menyembah kepada Allah. Tiap hari. Dengan Ibu Agnes tiap hari. Prinsip kita lebih baik kurang tidur daripada kurang doa. Susah. Ngomong kalimat itu gampang. Jalaninya susah. Tapi kalimat itulah yang selalu akan mengingatkan saya. Bilang apa kau di mimbar? Kurang tidur enggak apa-apa, kurang doa enggak boleh. Ya wis, bangun, bangun. Kucek-kucek mata, gitu saudara. Doa, cari Tuhan. Mari kita belajar dalam hidup. Menyembah itu membangun iman. Orang kalau dekat Tuhan, imannya akan meningkat. Setuju? Amin. Itu sebabnya perlu menyembah. Pekerjaan setan di akhir zaman ini tahu Bapak Ibu. Menghancurkan penyembahan dalam hidup anak-anak Tuhan. Itu dulu. Pekerjaan setan yang paling tidak kelihatan bahwa dia menyerang hidup anak Tuhan adalah menghancurkan penyembahan dalam diri anak Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan saudara sudah jadi korban. Hidupmu Kristen tapi tidak ada penyembahan. Doanya ada, nyembahnya tidak ada. Ke gerejanya iya, nyembahnya kurang. Mari hati-hati dalam hal itu.
Kita mau lihat apa kata Alkitab mengenai menyembah. Tahukah saudara bahwa Tuhan mencari orang-orang yang menyembah? Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di akhir zaman dicari Tuhan itu penyembah. Bangun diri saudara jadi seorang penyembah. Ini sesuatu yang sangat indah. Paulus dan Silas itu menyembah, mujizat terjadi. Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah gempa bumi spesial. Gempa bumi yang hanya terjadi karena ketika ada anak-anak Tuhan menyembah. Karena saya sebut gempa bumi ini spesial karena aneh banget. Tidak ada gedung di dalam penjara itu yang roboh. Yang ada adalah pintu penjara kebuka semua. Gembok-gembok kebuka semua. Ini tangan yang mungkin sedang terbelenggu, lepas belenggunya. Kaki yang terpasung, lepas pasungnya. Aneh. Semua pintu penjara terbuka. Alkitab tidak mencatat di situ ada gedung-gedung roboh. Lalu kemudian ada orang-orang ketumpukan oleh gedung-gedung, puing-puing gedung. Lalu ada orang mati-mati di sana. Nggak ada. Semuanya aman-aman saja. Yang terbuka belenggunya. Makanya saya katakan ini adalah sebuah gempa bumi yang spesial Bapak Ibu. Hanya terjadi ketika ada anak Tuhan memuji dan menyembah. Belenggu-belenggu dalam kehidupan saudara akan dilepaskan ketika kita punya hidup dan hidup kita menyembah Tuhan. Bangun diri saudara jadi penyembah. Jangan sekedar jadi orang Kristen. Jangan sekedar saudara jadi orang yang hanya datang ke gereja. Bangun diri saudara jadi penyembah. Why? Karena pekerjaan satu-satunya yang kita punya dalam kerajaan sorga, pekerjaan yang mulia adalah menyembah. Ini adalah pekerjaan kita di sorga. Latihannya itu di bumi. Testingnya itu di bumi. Gladi resiknya itu di bumi Bapak Ibu. Performance-nya di dalam sorga sana. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Kalau saudara punya permintaan yang besar kepada Allah, belajarlah untuk membangun hati yang percaya kepada Dia. Building a trusting heart. Membangun hati yang percaya kepada Allah. Itulah ayatnya, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu, Allah itu berkenan ketika kita percaya kepada Dia. Tahukah Allah bahwa saudara sedang percaya atau saudara bimbang? Tahu. Tahukah Allah apakah saudara datang dengan hati yang penuh iman atau hati yang penuh kekhawatiran? Tahu. Tahukah Allah bahwa engkau sedang menyembah dalam sebuah rasa ketakutan yang amat? Atau engkau sedang menyembah dalam satu sikap yang sangat positif? Tahu. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Untuk belajar mempercayai Tuhan lebih dari semuanya. Percaya kita itu, kalau kita sangat percaya pada Allah, percaya kita akan menghasilkan hal-hal yang positif. Sikap kita menjadi positif. Hati kita menjadi positif. Makanya kalau sedang khawatir, nyembah. Coba saja 15 menit nyembah sungguh-sungguh. Hatimu akan percaya. Hilang kekhawatirannya itu. Hilang ketakutannya. Hilang keraguan-raguan. Hilang kebimbangan di dalam hidup kita. Karena kita
percaya kepada Dia. Kita akan menghasilkan kata-kata yang positif. Orang kalau percaya Allah, kata-katanya pasti positif. Tidak mungkin saudara menyembah Allah keluar kata-katanya negatif. Tapi akan menjadi positif. Kita akan belajar bahwa fokus pada Allah bukan fokus pada persoalan. Banyak orang Kristen hidup dalam perjalanan hidup menjadi fokus mereka bukan Allah tapi persoalan. Tiap hari yang dipikiri masalah. Tiap hari yang dipikiri masalah, pagi mikiri masalah, siang mikir masalah, malam mikir masalah, apalagi tengah malam. Tidur itu dibolak-balik kayak pindang saudara. Dibolak-balik, tidak bisa tidur. Karena apa? Mikiri masalah. Satu tantangan besar dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi persoalan hidup, belajar untuk fokus pada Allah, bukan fokus pada masalah. Sama seperti ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Hanya dua pilihan. Mau lihat besarnya Goliat atau mau lihat besarnya Allah. Kalau yang dilihat adalah besarnya Goliat, habislah dia. Tapi kalau yang dilihat adalah besarnya Allah, menanglah dia. Berapa banyak kita hidup, kita lebih lihat masalah lebih besar. Memang masalah bisa lebih besar dari kita. Tapi masalah kita tidak akan pernah lebih besar dari Allah kita. Setuju bilang amin. Tidak ada sesuatu yang bisa lebih besar dari Allah kita. Bahkan masalah kita tidak akan pernah bisa lebih besar dari Allah kita. Kalau kita fokus kepada Allah, kita akan membangun kekuatan di dalam batin kita. Kita akan membangun pengharapan di dalam hidup kita. Kita akan membangun percaya diri kita yang melekat kepada Allah. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Mempercayai Allah adalah membuang semua rasa takut kita. Kita harus buang itu. Rasa takut itu adalah musuh daripada iman. Jadi jangan mau pelihara rasa takut. Jangan mau pelihara yang namanya ragu-ragu. Rasa bimbang itu adalah pintu menuju kegagalan. Orang yang gagal adalah orang yang selalu dalam hidupnya bimbang terus. Rasa khawatir itu sebenarnya kalau terus ada dalam hidup kita, rasa khawatir akan melumpuhkan iman. Hati-hati. Jangan pelihara rasa khawatir. Rasa khawatir itu akan menggerogoti akan semua ayat-ayat indah dalam hidup saudara. Membuat saudara menjadi tidak percaya. Membuat saudara menjadi ragu. Apa kata Alkitab mengenai kebimbangan? Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Firman mengajarkan kalau mintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Berapa banyak kita meminta dalam ketakutan. Berapa banyak kita minta di dalam kekhawatiran. Berapa banyak kita meminta di dalam kebimbangan hidup. Firman ajar, kalau mau terima apa yang saudara minta, mintalah di dalam iman. Amin Bapak Ibu. Dan jangan saudara berpikir kalau saudara menangis Allah pasti kasih. Kalau tangisanmu adalah tangisan karena khawatir dan takut dan bimbang dan ragu, tangisan itu tidak punya nilai apapun di hadapan Allah. Tapi kalau tangisan itu adalah tangisan mengucap syukur dan percaya. Dalam kepedihan hatiku, dalam aku mengalami persoalan besar, aku menangis karena aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Yang itu air matanya berharga.
di hadapan Allah, ditaruh di dalam kirbat Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada sepasang suami istri bawa anak-anaknya ke kebun binatang. Kebun binatang di luar negeri, saya juga pernah sempat lihat macan di situ, 2-3 ekor, gede-gede. Saya di sini, jarak saya sama macan itu paling-paling 5 meter. Mereka lihat saya begini, begitu. Takutkah saya? No, tidak takut. Kenapa Pak Hani lihat macan tidak takut? Karena di sini ada kaca tebel. Kaca tebel. Macan itu boleh lari dan nabrak, gua diem aja. Yang sakit bukan aku. Macannya yang sakit. Nggak takut. Tapi kalau gelasnya, kacanya dilepas, nah itu medeni saudara. Saya bisa jadi makan siangnya macan-macan. Betul. Seringkali kita ada di dalam situasi seperti itu. Bahwa kita dengan persoalan hidup, bahwa kita dengan gunung-gunung persoalan yang besar, kita lupa bahwa ada kaca. Kaca itu adalah Allah yang tidak kelihatan, yang selalu ada dan melindungi dan memproteksi kita. Percayalah saudara bahwa hidup kita sebagai orang Kristen itu dibungkus oleh proteksi perlindungan Allah. Kemana kita pergi Tuhan memagari melindungi kita. Itu sebabnya setan itu kan bilang sama Allah, iya Ayub itu bisa begitu karena kau pagari. Coba lepas pagarnya. Wah, lihat dia apa yang terjadi kalau mengalami serangan. Nah, makanya dalam hidup ini tiap hari harus berdoa, minta dipagari, ditutup bungkus oleh darah Yesus tiap hari. Saudara itu kan tidak tahu saudara berhadapan dengan siapa. Bisa saja dengan orang yang baik-baik, senyum-senyum, tusuk saudara dari belakang. Bisa saja ketemu orang yang baik-baik, alus-alus, sopan-sopan, mau nyantet saudara dari belakang. Bisa. Kita tidak tahu. Itu sebabnya kita perlu perlindungan Allah. Tiap hari berdoa minta Tuhan lindungi. Tiap hari berdoa dan minta supaya Tuhan pagari. Dan belajar mempercayai Allah lebih daripada tantangan hidup. Seperti orang sakit kusta. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hebat gak? Dia tidak fokus pada masalah. Dia fokus pada Yesus. Kalau engkau mau, gak peduli aku ini 1000 macam penyakit. Kalau engkau mau, engkau bisa. Itu kan fokus. Berapa banyak kita berdoa tapi fokusnya lihat masalah terus. Tuhan bilang mulutmu sih ngomong ke aku. Hatimu melihat terus pada masalah. Belajar dalam hidup ini. Jangan tunggu masalah selesai. Tidak akan pernah. Satu-satunya manusia yang tidak punya masalah. Hanya mereka yang ada di Kembang Kuning. Di Sentong. Mereka-mereka yang sudah almarhum gelarnya. Itu tidak punya masalah. Tapi selama kita hidup, ada nafas dalam hidup. Hari ini bisa gembira, nanti malam bisa punya masalah. Bisa. Masalah itu datang itu anytime. Dari pintu mana saja dia bisa masuk. Yang paling penting adalah belajar percaya kepada dia. Yang ketiga kita mau lihat bersama-sama. Kalau saudara punya yang namanya permintaan besar kepada Allah. Belajarlah membangun hati yang rendah hati. Building a humble heart. Membangun kerendahan hati. Di dalam ayat 2 itu juga dikatakan, Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhannya, bukan dianya.
Datang dengan menyembah itu sudah bicara rendah hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Allah itu selalu bisa mengenali orang yang rendah hati. Selalu bisa. Di dalam Alkitab itu orang yang rendah hati ketahuan dari kata-katanya. Orang Farisi, aku puasa seminggu 2 kali loh Tuhan. Aku bayar perpuluhan loh Tuhan. Aku gak sama kayak dia loh pemungut cukai. Orang itu bisa ketahuan dari kata-katanya, rendah hati atau tidak. Orang juga bisa ketahuan dari pancaran matanya. Orang itu rendah hati sama tidak. Orang sombong itu bisa kelihatan gak dari mata. Saudara bilang gak bisa, gak apa-apa. Tapi di Alkitab ada mata yang sombong. Di Alkitab ada ayatnya. Mata sombong itu ada. Mata angkuh itu ada. Mata itu berbicara kok Bapak Ibu. Ada yang bilang mata itu jendela hati. Orang kalau sedih kelihatan dari matanya. Kelihatan gak? Kelihatan. Kenapa? Nangis. Ya sedih lah. Iya kan? Orang gembira lihat dari matanya. Betul. Orang kalau lagi marah kelihatan gak dari matanya? Tidak bisa ditipu. Mulut marah tapi matanya gak marah, gak mungkin. Susah sandiwara kayak begitu. Orang kalau marah itu kelihatan dari matanya. Kalau orang jatuh cinta, sama. Nggak bisa ditipu. Mata ini banyak berbicara. Orang mata duitan, bisa. Kenapa? Matanya jadi hijau. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah itu tahu segala sesuatu mengenai kita. Dia kenal kita. Kalau kita rendah hati dia tahu. Kalau kita sombong dia tahu. Dan dia selalu baik pada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati katanya ditinggikan oleh Allah. Orang yang sombong direndahkan oleh Allah. Dia dekat dengan orang yang patah hati. Mazmur 37. Orang yang mengalami beban berat. Orang yang mengalami kehancuran hidup. Karena masalah. Bahkan firman berkata bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar di dalam hidup ini. Tuhan tahu kita itu luar dalam. Pasangan kita mungkin juga masih tahu luarnya. Belum dalamnya. Orang lain apalagi. Tapi Tuhan tahu luar dalam kita. Dan tahukah Bapak jalan tercepat Bapak Ibu menuju hati Allah adalah dengan sikap rendah hati. Bayangin dari sekian banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus yang dapat perlakuan khusus satu manusia. Kusta lagi. Yang mana dia merendahkan diri, menyembah kepada Allah. Bangun diri saudara, jadi orang yang rendah hati. Sesukses apapun saudara dalam hidup, setinggi apapun karir, seberapa besar engkau hidup dan jadi besar dalam dunia, hati tetap rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang tidak pernah mendikte Tuhan. Tuhan, hari ini engkau harus begini. Engkau harus begini buat aku. Engkau harus lakukan ini. Engkau harus begini, begini, begini. Itu namanya sekretaris. Tuhan dijadikan sekretaris. Orang yang rendah hati itu tidak menekan Tuhan. Kalau ada di dalam hidup ini manusia gampang menekan manusia. Saya beritahu, jangan dipakai prinsip sama kepada Tuhan. Siapakah kita manusia menekan Tuhan? Menyudutkan Tuhan? Memaksa Tuhan. Oh, siapa kita? Tidak mungkin Bapak Ibu. Kita ini loh, satu dunia itu cuma kayak bola pimpong. Dilihat dari jauh. Marilah kita belajar. Orang rendah hati tidak memanipulasi Allah. Nggak bisa. Dia tahu hati kita. Nggak mungkin. Kita bisa aneh-aneh kepada Tuhan. Orang yang rendah hati selalu biasanya berkata begini.
Aku percaya kepadamu Allah. Lihat apapun terjadi, aku percaya kepadamu. Aku menerima segala jalan-jalanmu dalam hidupku. Dan aku mengasihi engkau apapun terjadi dalam hidup ini. Itu orang yang rendah hati dan sungguh percaya kepada Allah. Bapak Ibu mari lihat apa kata Alkitab mengenai hidup rendah hati. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Datang kusta, pulang sembuh total. Itu luar biasa. Datang itu diejek, diolok, dihina orang. Pulang normal dan diberkati Allah luar biasa. Ini orang sakit kusta. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bukan pada waktu kita dan bukan pada jadwal kita dan bukan pada schedule kita, tapi pada waktu Tuhan. Belajar hidup itu rendah hati. Mau jadi sombong itu gampang. Mau rendah hati itu yang susah. Tapi kalau saudara merasa saudara itu rendah hati, dilarang bersaksi. Bapak Ibu, saya ini adalah orang yang sombong. Tetapi saya berdoa 3 bulan. Minta Tuhan berikan saya rendah hati. Sekarang saya sudah rendah hati saudara. Lah ketok sombongi. Masih kelihatan sombong. Rendah hati adalah sesuatu yang kita bisa minta pada Allah. Tapi kita tidak pernah bisa boleh katakan bahwa kita sudah dapat. Karena ketika kita bilang saya adalah orang yang rendah hati. Saat itu pula kita adalah orang yang sombong. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Masih ingat di dunia ini adalah ada orang-orang yang pandai bisa berjalan di atas tali. Keluarga yang top di dunia namanya keluarga Walenda. Seorang anggota keluarga Walenda namanya Nick Walenda adalah orang yang tahun 2012 itu menyeberangi pasang tali di air terjun Niagara. Air terjun Niagara itu bisa dilihat dari sisi Kanada, bisa dilihat dari sisi Amerika karena saking besarnya. Dan itu kalau orang itu jalan di atas tali, kalau dia jatuh itu langsung ketemu malaikat. Enggak ada cara lain. Itu air itu derasnya luar biasa. Sungguh besar. Hanya lihat ke bawah aja hati udah ngeri Bapak Ibu. Apalagi pasang tali dari sini ke sana. Jauhnya amit-amit. Jalan di atas. Apakah saudara pikir nggak ada angin? Ada. Kita yang ada pagernya aja lihat bawah begini aja. Aduh. Rasanya yang di dalam ini pada mau turun semua. Apalagi jalan di atas seutas tali. Nick Walenda lakukan itu 2012 dan berhasil. Berhasil. Tanpa pengaman. Tanpa pengaman. Kalau pakai pengaman, penonton itu menganggap belum seru. Yang seru itu tanpa pengaman. Jadi kalau jatuh ya betul-betul di video jatuh. Begitu. Hilang, tamat riwayat. Selesai dia itu berhasil, orang tepuk tangan. Ribuan orang tepuk tangan. Masuk televisi. Dan saudara tahu dia orang Kristen. Selesai semua itu, apa yang dilakukan dia? Selesai semua itu, orang sudah pergi semua bubar, dia munguti sampah. Yang bungkus permen, yang minuman, botol minuman segala macam, bungkusannya makanan. 3 jam dipakai oleh Nick Walenda untuk mungut sampah. Lalu diinterview. Kenapa kamu mungut sampah? Kamu tuh loh yang udah jadi superstar ditepuk tangan orang. Dia bilang, ini cara yang saya pakai untuk membawa hati saya jangan sombong. Saya harus merendahkan diri sungguh-sungguh.
menguti sampah-sampah semua itu. Baru kemudian dia pulang. Tahun 2013 dia itu berhasil melewati Grand Canyon. Wah, itu pegunungan-pegunungan yang tinggi-tinggi, batu karang tinggi-tinggi pasang dari satu ujung ke ujung yang lain. Itu kalau jatuh betul-betul amblas. Habis deh, gak ada ceritanya Bapak Ibu. Nah, itu pun dia berhasil. Entah tahun 2015 dia akan jalanin lagi apa Bapak Ibu. Tapi di situ kita melihat satu hal. Orang yang seperti dia pun masih menginginkan hati yang rendah hati. Mari kita belajar hidup itu rendah hati. Tuhan itu tidak pernah di dalam ayat Alkitab manapun memberkati orang sombong. Belum pernah. Tolong kalau saudara pernah baca, ada orang sombong diberkati Tuhan, tolong saya di SMS. Ada loh Pak Hani. Oh iya, saya kepingin baca. Menurut yang saya baca selama ini dalam Alkitab, belum pernah Allah memberkati orang sombong. Tapi kalau Allah memberkati orang rendah hati itu banyak. Setuju? Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari bangun hati kita rendah hati di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar dari orang yang sakit kusta ini. Kalau punya permintaan besar pada Allah, bangun yang namanya penyembahan, hati menyembah di hadapan Tuhan. Bangun di dalam kehidupan kita hati yang percaya Allah, bukan percaya kepada masalah. Bangun di dalam kehidupan setiap kita hati yang rendah hati Bapak Ibu, bukan hati yang sombong. Kalau kita punya 3 sikap ini dalam hidup, kita minta yang besar, niscaya Allah berikan dan kabulkan kepada kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Allah yang baik kepada kami, yang mengajarkan sesuatu yang berharga kepada kami dari peristiwa orang sakit kusta. Orang yang sakit kusta, Engkau sembuhkan karena Engkau mengasihi dia. Besar permintaannya, mustahil dan tidak masuk akal apa yang diminta. Karena tidak ada orang sakit kusta bisa sembuh. Tidak pernah ada obat bisa sembuhkan. Tidak pernah ada tabib bisa sembuhkan. Tapi Engkau sembuhkan. Karena Tuhan, Dia punya sikap hati yang sangat baik. Bawa setiap kami dalam hidup kami, membangun hati yang baik, yang sesuai dengan firman, yang seperti Engkau ajarkan lewat orang yang sakit kusta ini Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang percaya, hati yang rendah hati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah namanya. Haleluya. Mari semua sembah Dia. Semua yang ada di live streaming juga sembah Dia. Bawa hatimu kepada Allah. Sembah Dia. Sembah Dia. Dia marana marana. Haleluya. Mama mama marana marana. Sika marana. Allah hadir dan ada di tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara engkau punya permintaan yang besar, tidak berani engkau doakan. Tidak berani engkau bawa itu naik ke sorga doa itu. Tidak berani engkau ucapkan. Hari ini Tuhan menantang engkau. Karena Dia Allah yang besar. Allah mau dalam hidup saudara. Hari ini berani minta yang besar pada Tuhan. Jangan takut untuk bawa yang besar itu dalam hadirat Allah. Hari ini minta yang besar. Minta yang mustahil. Minta yang ajaib. Minta mujizat kepada Allah. Yang berani mau minta mujizat, angkat tangan saudara. Yang berani minta besar, angkat tangan saudara. Karala basantara, mari kita berdoa. Kanarala marala rala barala 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 bas. Kanayarala masandara rala bas. Kanarala rala 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 bas. Bapak, kau lihat umatmu pada saat ini Tuhan, yang mengangkat tangan mereka adalah mereka-mereka yang berani minta besar kepada Allah. Berani mau menaikkan sesuatu yang besar. Baik yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, di dalam gerejamu. Baik setiap mereka yang sedang melihat akan ibadah ini secara streaming, mengikuti secara streaming. Mereka angkat tangan di dalam rumah mereka Tuhan. Biarlah Engkau lihat kami yang di sini dan setiap mereka di negara mana mereka bisa melihat akan Tuhan ibadah ini bersama-sama. Biarlah Engkau jamah umat-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menjamah umat-Mu dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberikan apa yang diminta umat-Mu dalam nama Yesus. Biarlah Engkau beri mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terima dengan iman saudara.
Terima dengan iman. Engkau punya Allah yang besar, lebih besar dari setiap masalah. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah sanggup memberkati dan memberikan apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan. Jaga hati kami, iman kami. Jaga percaya kami. Jaga kami punya hati yang menyembah. Jaga kami punya hati yang rendah hati di hadapan-Mu. Supaya tidak ada halangan antara kami dengan sorga. Supaya tidak ada batasan antara kami dan sorga. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman.